Mereka menutup hidung setiap kali aku lewat, karena tubuhku bau sampah. Tapi siapa sangka, dari bau yang mereka hina, aku justru membangun kerajaan besar yang menyelamatkan bumi. Inilah kisahku, dari pemulung jalanan menjadi pemilik perusahaan daur ulang internasional. Namaku Raffi. Aku tinggal di pinggiran kota, di sebuah rumah berdinding seng dan beratap plastik, tak jauh dari tempat pembuangan akhir. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, aroma sampah yang menusuk sudah jadi musik pagiku. Aneh, tapi bagiku, itu aroma kehidupan. Ibuku, Bu Sumarni, seorang pemulung. Tubuhnya kurus, tapi tangannya kuat. Wajahnya lelah, namun matanya penuh kasih. "Bangun nak, hari ini ibu temani kamu ke sekolah," katanya sambil menepuk pundakku lembut. Aku tersenyum. Walau sederhana, ibu selalu memastikan bajuku rapi dan tas lusuhku bersih. Tapi sebersih apapun kami berusaha, bau sampah tetap menempel. Itu harga yang harus kami bayar untuk bertahan hidup. Sekolah bukan tempat yang mudah untuk anak sepertiku. Tapi aku suka belajar, terutama pelajaran IPA. Aku selalu terpaukan melihat cara alam bekerja. Dari situ aku punya mimpi. Suatu hari nanti, aku ingin membuat mesin yang bisa membersihkan dunia dari sampah. Di sela waktu pulang sekolah, aku membantu ibu memilah botol plastik, kaleng, dan kardus. Aku sering menyimpan beberapa botol bekas untuk kubongkar dan kucoba rakit jadi sesuatu. Kadang jadi mainan mobil-mobilan, kadang malah rusak total. Tapi ibu selalu bilang, "Tidak apa-apa gagal. Yang penting kamu belajar, Raffi. Dari yang dibuang orang, kamu bisa ciptakan sesuatu yang berharga." Suatu sore, setelah hujan deras, aku menemukan kipas rusak di tumpukan sampah. Aku bongkar, aku temukan dinamonya masih bagus. Aku bereksperimen menciptakan alat sederhana, kipas tenaga botol plastik. Saat akhirnya menyala, aku loncat kegirangan. "Bu, lihat, bisa nyala, Bu!" Ibu menatapku sambil meneteskan air mata bangga. "Kamu anak yang luar biasa, Raffi. Ibu yakin dunia akan mengenalmu suatu hari nanti." Malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, aku menatap langit-langit bocor rumahku. Di kepalaku cuma ada satu hal, mimpi. Aku ingin membuat hidupku dan hidup ibu berubah. Dan aku ingin melakukannya bukan dengan menjauh dari sampah, tapi mengubahnya jadi sesuatu yang berguna. Aku tidak tahu bahwa mimpi itu kelak akan membuatku ditertawakan, dijauhi, bahkan dianggap kotor oleh dunia. Tapi malam itu, aku hanya tahu satu hal. Aku ingin mencoba, Tapi aku tak pernah tahu bahwa mencoba berarti siap untuk dilukai oleh pandangan orang lain. Hari itu, aku berangkat ke sekolah dengan semangat baru. Di dalam tasku, aku membawa alat hasil temuanku. Miniatur turbin daur ulang plastik tenaga angin. Aku ingin menunjukkannya di kelas untuk lomba karya inovasi sekolah minggu depan. Aku bahkan membungkusnya dengan kain agar tetap bersih. Aku berjalan melewati gang sempit, menyapa tetangga satu persatu. Beberapa tersenyum, tapi sebagian menutup hidung pelan. Aku pura-pura tidak melihat. Tidak apa-apa, bisikku dalam hati. Suatu hari mereka akan tahu kenapa aku mencintai apa yang mereka buang. Begitu tiba di sekolah, aku menaruh alat temuanku di meja. Tapi reaksi teman-teman tidak seperti yang kubayangkan. Hati-hati, nanti mejanya bau," teriak seseorang di belakang. "Raffi, kamu dari mana sih? Bau banget," kata yang lain sambil menutup hidung. Aku tersenyum kikuk, mencoba menjelaskan.
Ini alat dari botol bekas. Aku..." Namun sebelum sempat selesai, mereka sudah mundur menjauh sambil tertawa. Beberapa bahkan memindahkan bangkunya. Di sudut kelas, aku melihat Bu Rani, wali kelasku, masuk. Ia melirik sejenak ke arahku, lalu berkata datar, "Raffi, lain kali kalau bawa sesuatu dari rumah, tolong pastikan bersih ya. Ruangan ini harus wangi, bukan bau sampah." Aku terdiam. Kata-kata itu jauh lebih menusuk daripada tawa teman-teman. Aku hanya ingin menunjukkan ideku, bukan membuat orang jijik. Sepulang sekolah, aku berjalan pelan menyusuri jalanan berdebu. Suara tawa mereka masih terngiang di kepala. Sesampainya di rumah, ibu sudah mencuci botol-botol bekas di ember besar. Melihat wajahku yang murung, ia langsung tahu ada yang salah. "Kenapa, Nak?" Aku duduk di lantai tanah, menunduk. "Bu, kenapa orang nggak bisa lihat yang ibu dan aku lihat? Kenapa mereka cuma lihat baunya?" Ibu berhenti mencuci. Ia mendekat, menatapku lembut. "Nah, kadang yang paling kotor di dunia bukan sampah, tapi cara orang melihatmu." Aku menatap mata ibu yang mulai berkaca-kaca. "Kalau kamu yakin apa yang kamu lakukan itu benar, jangan berhenti hanya karena orang lain belum mengerti." Malam itu aku duduk di depan rumah, menatap tumpukan botol yang berserakan di pinggir jalan. Lampu-lampu kota dari kejauhan tampak berkelip-kelip, seolah mengejekku yang masih berjuang di antara bau sampah. Aku menggenggam botol di tanganku. Suatu hari nanti, aku bisik pada diri sendiri. Aku akan buktikan bahwa dari bau ini bisa lahir sesuatu yang harum. Dan sejak malam itu, aku berjanji, aku tak akan menyerah. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap kali aku menatap botol-botol bekas di depan rumah. Entah kenapa, sejak malam itu rasa sakit di hatiku berubah jadi api. Api yang membuatku ingin bangkit. Bukan untuk membalas tawa mereka, tapi untuk membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap kotor pun bisa menyelamatkan dunia. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengumumkan lomba inovasi lingkungan tingkat nasional. Tema besarnya, solusi sederhana untuk dunia yang lebih bersih. Begitu membacanya, jantungku berdebar. Ini kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa ideku bukan sekedar mainan dari botol bekas. Aku pulang ke rumah dengan mata berbinar. "Bu, aku mau ikut lomba inovasi nasional." Ibu yang sedang menjemur plastik tersenyum tipis. "Lomba nasional? Wah, hebat. Tapi kamu butuh apa saja, Nak?" Aku menggeleng cepat. "Cuma butuh waktu, Bu, dan sedikit keberanian." Hari demi hari aku berlatih. Aku membaca buku bekas tentang energi terbarukan dari perpustakaan sekolah, menonton video sains di warnet, dan mencatat setiap ide kecil di buku lusuh. Dari botol, kipas rusak, dan kardus, aku merakit ulang alat baruku. Mesin pemilah plastik tenaga angin. Ia belum sempurna, tapi bagiku itu permulaan. Namun, semakin besar semangatku, semakin banyak pula batu yang menghadang. Teman-teman mulai mengejek lagi. "Ngapain capek-capek, Raf? Daripada bikin alat aneh, mending bantu ibumu nyari botol." Aku hanya menunduk. Di dalam hati aku tahu, mereka takkan paham. Suatu sore, alatku meledak kecil karena kabelnya korslet. Aku panik, hampir menangis. Ibu berlari menghampiri. "Raffi, kamu nggak apa-apa?" Aku menggigit bibir menahan air mata. "Bu, kayaknya aku nggak bisa. Semua rusak." Tapi ibu malah senyum,
sambil menyentuh bahuku. Kalau gagal hari ini, berarti kamu selangkah lebih dekat ke berhasil. Yang penting kamu nggak berhenti mencoba. Kata-kata itu seperti obat bagi luka hatiku. Aku menatap alat yang gosong sebagian dan berkata pelan, "Aku akan buktikan, Bu. Aku janji." Beberapa minggu kemudian, ibu diam-diam menjual perhiasan satu-satunya peninggalan almarhum ayah. Cincin kawin berukir nama mereka. Uang hasil penjualan itu ia berikan kepadaku. "Buat beli bahan alatmu, Nak. Ibu percaya ini bukan sekedar lomba. Ini jalan hidupmu." Aku tertegun. Cincin itu adalah kenangan terakhir ibu tentang ayah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Bu, aku nggak akan sia-siain ini. Aku janji, Bu." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bekerja tanpa lelah sampai pagi. Tanganku kotor, mataku perih, tapi hatiku menyala. Di tengah tumpukan botol bekas, aku merasa sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar alat. Aku sedang membangun harapan. Aku tak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi aku tahu satu hal. Aku akan terus berjuang sampai dunia tahu siapa anak pemulung bernama Raffi. Itulah janji yang terus kupegang erat. Tapi ternyata, perjalanan menuju mimpi tak selalu seindah yang kubayangkan. Hari lomba nasional akhirnya tiba. Aku membawa alat temuanku yang telah kupoles habis-habisan. Mesin pemilah plastik bertenaga angin generasi kedua. Aku menentengnya dengan hati berdebar dan kepala penuh harapan. Ibu menatapku dari depan rumah sambil menyelipkan doa dalam senyumnya. "Jangan takut, Nak. Biar ibu gak bisa ikut, tapi setiap langkahmu ibu doakan." Aku mengangguk. Aku ingin membuatnya bangga. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Namun di tengah perjalanan menuju stasiun, aku berhenti di warung kecil untuk membeli minum. Saat membuka dompet, tanganku gemetar. Uang lomba yang disimpan ibu untuk ongkos hilang. Entah terjatuh, entah dicuri. Aku panik. Membongkar tas, saku, bahkan kotak alatku, tapi nihil. Aku terduduk di pinggir jalan. Dunia seolah berhenti. Kenapa harus sekarang? Aku ingin menangis, tapi tak bisa. Yang kurasakan hanya hampa. Malamnya aku pulang dengan langkah gontai. Ibu langsung tahu sesuatu terjadi. "Kenapa, Nak?" Aku hanya menunduk, menahan air mata. "Uangnya, Bu, hilang. Aku gagal berangkat." Hening sejenak. Lalu, ibu berjalan ke lemari tua, mengambil sesuatu. Selembar surat kecil dan uang kertas yang sudah lusuh. "Ini yang terakhir dari tabungan ibu. Pergilah dan bacalah surat ini nanti kalau kamu mulai ragu." Aku menggenggam uang itu dengan tangan gemetar. Malam itu aku berangkat, naik kereta paling murah, membawa alat di pangkuan, sambil menatap jendela gelap yang memantulkan wajah lelah tapi penuh tekad. Hari lomba tiba. Aula besar penuh peserta dari seluruh Indonesia. Aku mengenakan kemeja putih satu-satunya yang sudah sedikit kekecilan. Ketika tiba giliranku presentasi, aku menyalakan alat dengan penuh percaya diri. Namun, baru beberapa detik, alat itu macet. Baling-baling berhenti berputar. Lampu indikator padam. Semua mata tertuju padaku. Beberapa peserta menahan tawa. Seorang juri bahkan berbisik pelan, "Kasihan anak ini." Aku mencoba memperbaiki kabel, tapi tanganku gemetar. Alatku tetap tak memenyala. Suara tawa semakin jelas. Dan di detik itu juga, seluruh semangatku runtuh. Setelah lomba usai, aku duduk di tangga aula sendirian. Orang-orang berlalu,
sementara alat temuanku tergeletak di lantai seperti bangkai mimpi. Aku membuka surat dari ibu. Tulisannya sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Raffi, kalau kamu gagal hari ini, ingat, gagal bukan akhir, tapi tanda kamu sedang diuji. Dunia menertawakanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka takut melihatmu berhasil. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa kalah, bukan oleh orang lain, tapi oleh nasib. Kereta malam membawaku pulang dalam diam. Aku menatap alatku yang rusak dan berpikir, mungkin benar, dunia ini tidak untuk anak pemulung sepertiku. Untuk pertama kalinya sejak aku memulai perjalanan ini, aku berpikir untuk menyerah. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Kereta melaju perlahan, dan di luar jendela hanya terlihat kegelapan malam. Sama seperti hatiku. Tanganku menggenggam alat yang rusak, sementara surat dari ibu menempel di dadaku. Kusam karena air mata. Saat tiba di rumah, ibu menyambutku di depan pintu dengan senyum kecil. Ia tak bertanya hasil lomba. Ia hanya memelukku lama, seolah tahu segalanya tanpa perlu kata. Yang penting, kamu pulang dengan selamat, nak, katanya lirih. Aku menunduk, berusaha menahan air mata, tapi gagal. Aku nggak bisa, Bu. Alatnya rusak. Aku gagal di depan semua orang. Aku malu. Ibu menatapku lembut, meski wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemah. Kamu nggak gagal, Raffi. Kamu sudah melangkah sejauh ini. Gagal itu kalau kamu berhenti. Aku hanya bisa diam. Kata-katanya indah, tapi hatiku terlalu remuk untuk mempercayainya. Beberapa hari kemudian, ibu jatuh sakit. Tubuhnya makin lemah, tapi ia tetap berusaha tersenyum setiap kali aku menatapnya. Sambil berbaring, ia memegang tanganku erat. Raffi, ibu cuma minta satu hal. Teruskan apa yang sudah kamu mulai. Aku terisak. Tapi Bu, aku nggak punya apa-apa lagi. Ibu tersenyum. Matanya mulai berkaca. Kamu punya sesuatu yang dunia butuh. Ketulusan. Kata itu menghujam dalam. Ketulusan. Sesuatu yang bahkan alat atau lomba tak bisa menandinginya. Setelah ibu tertidur, aku duduk di depan rumah. Hujan turun pelan. Di depanku, tumpukan sampah basah berkilau di terpa lampu jalan. Entah kenapa malam itu aku melihatnya berbeda. Bukan jijik, tapi berharga. Aku mulai mengambil botol, kaleng, dan kertas bekas, lalu mengajarkan anak-anak di sekitar rumah cara memilahnya. Ayo, kita bikin yang bagus dari ini, kataku sambil tersenyum. Awalnya mereka malu, tapi lama-lama tertawa. Kami membuat pot bunga dari botol bekas, mobil-mobilan dari kardus, dan bahkan kursi kecil dari kaleng minuman. Tanpa kusadari, seorang pemuda merekam kegiatan kami dengan ponselnya. Ia berkata, "Keren banget, Ik. Nanti aku unggah ya, biar orang tahu masih ada yang peduli begini." Aku hanya mengangguk. Tak berpikir apa-apa. Beberapa hari kemudian, hal tak terduga terjadi. Video itu viral di media sosial. Judulnya sederhana. Anak pemulung mengajar anak-anak miskin daur ulang sampah. Komentar dari seluruh Indonesia membanjiri unggahan itu. Banyak yang terinspirasi, bahkan ada yang menawarkan bantuan. Aku gemetar membaca semua pesan itu.
Aku tak tahu harus bersyukur atau menangis. Yang aku tahu, sesuatu berubah malam itu. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang. Bukan surat biasa, tapi undangan kerjasama dari organisasi lingkungan internasional di luar negeri. Mereka melihat videoku dan ingin mengajakku membuat program daur ulang untuk anak muda. Aku menatap surat itu sambil memegang tangan ibu yang mulai lemah. "Ibu, ini semua karena ibu," bisikku. Ibu tersenyum kecil, menatapku penuh bangga. "Lihat kan, sampahmu sudah mulai berubah jadi cahaya." Air mataku menetes. Malam itu, aku berjanji pada ibu. Janji yang akan mengubah segalanya. Aku akan lanjutkan semua ini sampai seluruh dunia tahu. Dari sampah pun bisa lahir masa depan. Semua orang menatapku saat aku berdiri di atas panggung, mengenakan setelan jas sederhana namun rapi. Di belakangku terpampang tulisan besar, Global Green Recycling Summit Jakarta. Tanganku gemetar, bukan karena gugup, tapi karena aku tak percaya akhirnya bisa sampai di titik ini. Aroma khas limbah plastik yang dulu menempel di tubuhku, kini menjadi bagian dari bisnis yang menyelamatkan bumi. Aku menatap ke arah barisan tamu kehormatan. Di antara mereka, kulihat wajah yang tak asing, Pak Surya, mantan bosku yang dulu memetatku hanya karena aku bau. Tatapan kami bertemu. Ia menunduk, sementara aku menatapnya dengan senyum kecil. Bukan dendam, hanya rasa syukur. Aku teringat hari-hari ketika aku hampir menyerah. Ketika truk pertamaku disita, ketika masyarakat menolak ideku, dan ketika teman-teman menjauh. Tapi aku terus bertahan. Karena aku percaya, bahkan dari sesuatu yang dianggap kotor, bisa tumbuh keindahan. Kini perusahaanku sudah berdiri di 5 negara. Setiap kali aku menandatangani kontrak baru, aku selalu teringat bau busuk itu. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat dari mana aku berasal. Sampah yang dulu membuatku dicemooh, kini membuatku dikenal dunia. Setelah acara selesai, seorang remaja perempuan mendekatiku. Wajahnya penuh semangat. Tangannya membawa brosur kecil. "Pak Ardi, saya terinspirasi oleh kisah Bapak. Saya juga ingin bikin usaha daur ulang di kampung saya. Tapi orang-orang bilang itu pekerjaan orang gagal." Aku tersenyum, menepuk pundaknya. Dulu mereka juga bilang begitu padaku. Tapi ingat nak, bau busuk hari ini bisa jadi wangi keberhasilan esok hari kalau kamu mau sabar dan kerja keras. Ia menatapku dengan mata berbinar. Dan aku melihat diriku yang dulu dalam dirinya. Seorang pemimpi yang pernah ditertawakan. Saat aku melangkah keluar dari gedung itu, angin sore membawa aroma plastik yang terbakar dari kejauhan. Tapi kali ini, aku tak menutup hidungku. Aku tersenyum. Karena bau itu bukan lagi simbol hinaan, melainkan tanda perjuangan yang berhasil. Dan di bawah langit senja, aku berjanji dalam hati, aku tak akan pernah lupa bau yang dulu membuatku dicemooh. Karena dari bau itulah lahir sebuah nama yang kini dikenal dunia. Ardi, pemurung yang mengubah sampah menjadi emas.